Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freki Sukrianto, Sarjana Ekonomi. Saya mengajar di SMA Negeri 7 Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, mengampu mata pelajaran ekonomi sekaligus sebagai mahasiswa PTG tahap 1 guru tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasilah Medan dengan nomor induk 2414460337. Ini adalah kartu identitas saya sebagai tanda bukti keabsahan data diri saya. Pada hari ini, Sabtu 19 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 7 Bengkulu Tengah. Berikut ini video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sudah siap untuk belajar? Siap. Benar? Benar. Oke ya. Kalau sudah siap, seperti biasa, Bapak harapkan seperti biasa kan sebelum belajar, marilah kita berdoa ya. Menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Bapak minta ketua kelasnya Melan untuk memimpin berdoa. Nah. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Sebelum kita belajar pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ada 2 orang, Pak. Oke ya, mudah-mudahan yang tidak hadir tersebut ya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Oke ya. Oke, nanti sebelum kita belajar ya, nanti kita persiapkan tulisnya. Sudah siap semuanya tulis ini? Siap ya. Ya, pena, ya, buku ya segala macam dipersiapkan supaya nanti ketika proses belajar terjadi kelancaran ya dan tidak terhalang ya. Oke. Sebelum kita belajar ya, Bapak akan membuat semacam kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas perjanjian supaya kita semua tertib. Kesempatan pertama, ya Bapak akan buat dulu. Ya, pada saat proses belajar mengajar, ya dilarang namanya memberikan komentar ya. Artinya komentar itu dilarang namanya berbisik-bisik, fokus ke sini. Kemudian yang kedua, pada saat belajar dilarang namanya makan ya, atau mungkin permen segala macam ya. Kemudian nanti dan yang selanjutnya dilarang nanti ketika Bapak menerangkan pelajaran ya, dilarang kalian keluar masuk kelas. Ya. Karena sangat mengganggu proses pembelajaran. Ya. Siap semuanya? Siap. Bisa disepakati? Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sebelum kita belajar ya, Bapak akan ada sedikit namanya relaksasi. Relaksasi ini bertujuan untuk supaya kalian ini tidak tegang. Apa langsung mudah kok. Ambil nafas, buang nafas. Siap ya? Oke. Ambil nafas pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Ambil nafas lagi. Buang pelan-pelan. Sekali lagi ambil nafas lagi. Buang pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke. Mungkin relaksasi saya tidak cukup ya. Kita pada hari ini Bapak akan melaksanakan namanya semacam ice breaking. Ya, supaya kalian tidak bosan dan tidak mengantuk.
Nama aslinya Kapuluki atau Kapuluki. Kepanjangan itu sebuah kependekan ya. Jadi Kapuluki adalah kepala kuda. Oke, sementara waktu ini breaking ya. Silakan ini berdiri di sini, ini sini ya. Oke, sebentar. Oke, ini juga buat ya. Seperti ini juga, boleh? Ya, pokoknya cari ruang yang bisa nanti digunakan, boleh? Ya, boleh ya. Boleh mundur. Kasih jalan dikit ya, jalan dikit, boleh? Ini juga nak, ya, boleh? Oke. Nah, dia datang Bapak ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Ya. Gimana rasanya? Capek tak? Mau lagi? Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Dah. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi ice breaking kita yang selanjutnya ya. Oke. Dan silakan duduk lagi. Ya. Oke. Bapak ya, hari ini menyampaikan materi pelajaran ekonomi tentang kelangkaan ekonomi dan bagaimana manusia itu dengan kelangkaan ini ya kita semua menjadi orang yang kreatif ya. Bapak akan menulis dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Oke. 1 ya, faktor-faktor. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ya ini ya, kelangkaan ya, BBM. Apa itu BBM? Panjangannya bahan bakar minyak. Ini sangat familiar sekali nah. Dan satu lagi ini saya katakan tadi dengan kehidupan kesehari-hari. Ini gas LPG terutama 3 kilogram. Ini saya katakan standar untuk kita ya. Ini tujuan pertama. Ya, artinya di sini ya niat tujuan ini maksudnya sini maksudnya kalian menjelaskan. Siswa diharapkan bisa menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelangkaan bahan bakar minyak dan gas 3 kg. Ya. Yang pertama, tujuan pertama. Tujuan kedua, siswa diharapkan bisa menjelaskan ya kebijakan. Kita bahas ini. Jelas namanya kebijakan ini berhubungan dengan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah. Ya, terutama pemerintah kita ya, pemerintah Bengkulu ya. Pemerintah Bengkulu dalam mengatasi kelangkaan ya BBM dan gas LPG terutama 3 kg. Ini ya. Yang ketiga, ada tujuan yang ketiga ini tujuan terakhir. Nah ini peluang apa saja? So, peluang artinya peluang usaha apa saja ketika terjadi kelangkaan. Ya, ketika
terjadi ya kelangkaan BBM dan gas LPG ya. Nah, ini tujuan-tujuan ini akan kita bahas ya, baik itu secara berkelompok, nanti kita akan berkelompok ya. Kemudian setelah kalian berkelompok kita akan membuat semacam kuis ya. Oke. Itu tujuannya 3. Enggak jauh-jauh tujuannya. Karena berhubungan dengan kelangkaan semua. Kelangkaan BBM seperti apa faktornya? Apa sih faktor-faktor kelangkaan ini seperti apa? Apa namanya suatu kelangkaan, suatu peristiwa, pasti ada penyebabnya. Ya. Tidak mungkin ada sesuatu peristiwa atau kelangkaan kalau tidak ada penyebabnya. Kemudian siswa diharapkan bisa menjelaskan apa sih yang menjadi kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mengatasi ini. Jelas, kita sebagai warga negara tidak mampu sendiri mengatasi ini. Kita pasti pemerintah ya, pemerintah punya kebijakan, punya kekuasaan ya. Kalau tidak pemerintah, siapa lagi yang bisa mengatasinya? Kemudian ketiga, pas orang kelangkaan kemarin, ada nggak punya peluang usaha? Pasti ada. Kelangkaan BBM, apa peluang usahanya? Ada. Nanti yang kita bahas. Kemudian kelangkaan gas LPG misalnya, apa lagi? Ada nanti peluang usahanya. Ini kita bahas ya. Tenang ya. Nanti pada saat nanti Bapak perbolehkan nanti mengerjakan ini semua, menjawab kuis-kuis atau soal-soal nanti menggunakan HP dan saya harus punya kuota. Ya. Untuk macam ini akan Bapak berikan nanti semacam kuis atau soal, nanti kita cari sama-sama di browsing internet. Ada kan Bapak semua? Nanti karena Bapak biasa segala sesuatu ini biasa. Kalau hanya sekedar Bapak bicara saja tidak cukup, nggak capek ini. Jadi bicara internet, kita baca ini harus kita ekspor. Oke? Oke, ini tujuan ya. Kemudian setelah tujuan ini, Pak, sebelum tujuan ini, Bapak akan menjelaskan sedikit apa namanya semacam apersepsi ya. Apersepsi itu pengetahuan. Ya, mungkin ya kita semua di sini pernah namanya mengalami kesulitan ya. Dalam masyarakat ini kebutuhan kita makin banyak ya. Kebutuhan sandang. Coba sebutkan macam-macam kebutuhan manusia. Ada berapa macam? Sandang, pangan, papan. Nah, kelangkaan gas LPG, BBM ini adalah semacam namanya kebutuhan yang sangat pokok. Dan kebutuhan pokok. Kita hidup di dunia ini membutuhkan namanya jelas namanya bahan bakar untuk masak segala macam. Kemudian membutuhkan namanya bensin atau mungkin pertalite ya. Ini apa kalau kita punya motor misalkan kehabisan bensin, apa yang terjadi? Enggak? Habis bawa motor. Ya. Kemudian adanya kelangkaan gas LPG. Apa yang terjadi? Enggak bisa terutama ibu rumah tangga kalian yang memiliki apa? Kompor gas. Nah, sebelum masuk materi, Bapak sampaikan dulu nih tujuan akhirnya akan bahas sedikit tentang kelangkaan ini. Nah, kelangkaan ini ya terjadi belum lama kok, masih di tahun 2025 ini lah. Kelangkaan BBM bulan Juni sekarang pertengahan Mei, luar biasa nggak? Kelangkaan BBM ya. Sampai kita semua ngantri minyak kita pangkalan. Ya, biasa bahan bakar minyak 10.000, jadi berapa? Kali 25.000. Ya. Kemudian gas LPG misalnya, ya. Biasa kita beli berapa? 20 atau 22. Ketika terjadi kelangkaan berapa harganya? 35. Kocak kasih kita. Ya. Padahal kita nggak bisa memasak selama 2 minggu. Nanti pulang usaha sebagai pengganti alternatif 3 ini. Nah, ingat ya, BBM, bahan bakar minyak dan gas adalah sumber daya
alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau sudah habis ya sudah. Ya, kalau sudah habis ya sudah. Habis aja. Tapi ada juga nanti sumber daya alam yang bisa diperbaharui, banyak nanti. Jadi kita sekarang hanya membahas tentang dua masalah pokok ini, ya, antara bahan bakar minyak dan gas LPG yang sangat butuh sekali kita butuh ini, sangat kita butuhkan, sangat kita perluan sehari-hari, ya. Bahan bakar minyak, ya, ini bahan bakar minyak ini yang biasanya yang dimasukkan sini adalah yang digunakan untuk sarana transportasi. Yang minyak tanah juga bahan bakar, tapi nanti penggantinya ke LPG untuk masak. Itu pertalite, bensin, pertamax. Nanti ada istilahnya ada solusi penggantinya nanti, ya. Baik ya, jadi di sini dengan adanya kelangkaan ini menjadi sumber masalah. Menjadi sumber masalah bagi kita semua, ya. Bukan hanya sekedar ya diratapi, tapi harus diatasi. Nah, yang mengatasi pasti pemerintah, bukan kita, ya, bukan kita yang mengatasi, ya. Oke, baik, ya. Itu tadi namanya seputar pengetahuan, persepsi, pengetahuan dasar, ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa BBM langka bisa terjadi? Kenapa gas LPG tidak bisa terjadi? Ya, karena jelas saja, ya, namanya pengeluaran ini ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ingat, ya. Oke. Sampai sini, ya. Oke. Mungkin Bapak akan bertanya dulu, ya. Ya. Faktor-faktor apa saja, ya? Ya, ini, ya, yang mempengaruhi kelangkaan bahan bakar minyak dan gas LPG, ya, terutama 3 kg. Ya, terutama 3 kg, ya. Kemudian kebijakan-kebijakan apa saja, ya, yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu itu khususnya, ya. Kita dengar untuk ruangan itu Bengkulu, ya, Bengkulu dalam mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak. Kemudian yang ketiga, peluang apa saja ketika terjadinya kelangkaan. Ini peluang, kalau sekarang dengan peluang ini menyebut usaha pribadi. Ya, mungkin kalian belum merasakan, tapi orang tua kalian, contoh orang tua kalian, ya, bisa punya punya warung misalnya, ada usaha yang lain misalnya pengganti ini, apa misalnya usaha sepeda listrik, menyewa sepeda listrik, terus sepeda listrik. Nah, ini sama kami lihat, ini kan pakai sehari-hari. Kalau aku belum, ya, itu, ya. Oke. Untuk lebih mempertegasnya, ya, Bapak akan menyampaikan materi. Ya, perhatikan di sini. Ya, di sini kita buka dulu ini, ya. Ini, ya. Sini. Ini nanti kita akan, ya, nih, berarti nanti kita akan kita berdiskusi nanti, ya. Oke, yang pertama, ya, nih. Nah, ini muncul pertanyaan. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang apa sih kelangkaan
dalam ekonomi? Apa sih kelangkaan kamu tahu? Ya, kelangkaan itu terjadi ketika kebutuhan manusia tidak terbatas, tidak bisa dipenuhi seluruhnya oleh sumber daya yang terbatas. Kalian baca, ya, itu kelangkaan. Kelangkaan adalah salah satu ini. Contohnya kita semua untuk energi untuk masak, ya, transportasi seperti sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian sumber energi minyak bumi dan gas alam, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga ketersediaannya terbatas. Ya. Ini ya, kita bahas sedikit. Ini kita nyampaikan ini dulu ya. Lalu Pak cari. Bisa baca jelas baca? Oke. Kita bahas ini nah. Kalau boleh mau dicek boleh, kenapa? Kenapa kira? Ini faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ya, saya tunjukkan ini ya. Coba bacakan. Pertumbuhan penduduk. Ya. Pertumbuhan penduduk, ya. Pertumbuhan penduduk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Ya. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, ya. Kalau orang semakin lama semakin cepat, ya, pertamanya jumlah penduduk, maka semakin besar pula apa? Semakin tingginya, ya, angka pertumbuhan penduduk, maka semakin besar pula kebutuhan manusia. Ya. Semakin banyak manusia nanti di dunia ini, semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Makanya, ya, terjadilah kelangkaan. Kelangkaan ya. Ya, penyebabnya salah satu adalah menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ya, angka pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, ya, yang semakin tidak terkendali. Ingat ya, jumlah penduduk Indonesia sekarang, ya, telah mencapai 270 juta orang, ya, 270 juta orang. Padahal ketika Bapak masih SMP masih sekitar 200 juta. Pertumbuhan ya. Bukan yang mungkin kurang untuk kita ini, mungkin banyak. Ya, Indonesia adalah salah satu negara, ya, dengan urutan pertumbuhan penduduk nomor 5 dunia setelah Cina. Ya, Indonesia menempati urutan nomor 5, ya, angka pertumbuhan penduduk, ya. Kemudian nomor 2, kemampuan produksi. Ya, faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam tenaga kerja, kemudian jumlahnya terbatas, ya. Modal, sumber daya alam misalnya. Ingat tadi, kita kembalikan lagi. Bahan bakar minyak termasuk sumber daya alam, jumlah terbatas. Perlu diketahui bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, terutama misalnya bahan bakar minyak, terbuat dari apa? Ada yang tahu nggak? Pelajaran ini, pelajaran biologi misalnya, ya, bahan bakar minyak adalah sumber bahan bakar yang berasal dari fosil. Kita sekali. Apa itu fosil? Sisa-sisa tumbuhan yang telah mati selama bukan lagi ribuan tahun, nah, jutaan tahun. Dan itu makin lama makin habis. Ya. Makin lama makin habis.
bahan bakar fosil seperti itu. Kalau masih habis, kita ambil segala macam. Makanya sekarang pemerintah sekarang berlomba-lomba menciptakan namanya energi listrik untuk bahan bakar minyak. Ada namanya mobil listrik. Pernah dengar istilah ini mobil listrik? Motor listrik pernah lihat nggak? Kalau di Bengkulu jarang namanya mobil listrik. Ya. Mobil yang menggunakan bahan bakar ini, sumber bahan untuk menyalakannya menggunakan bahan baterai. Bapak pernah dengar sekali mobil Chery Bengkulu, baterai bahan bakarnya untuk kalau dipakai minyak. Bahan bakar, bukan bahan bakar, tapi pengganti bahan bakar. Ini adalah salah satu inovasi yang luar biasa, ya, dari pemerintah kita untuk menciptakan kendaraan listrik. Sepeda listrik ada, pernah nyoba sepeda listrik? Pernah? Belum. Sepeda listrik oh banyak. Di tempat kita banyak sepeda listrik segala macam. Harganya murah, paling pas-pas sudah dapat. Sepeda listrik ya. Kalau bensin habis, bahan habis ya sepeda listrik. Ya. Oke, ingat tadi salah satunya adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Kemudian lagi, ya, perbedaan letak geografis, ya. Kalau ya di daerah kita ini, ya, itu kan geografisnya daerah-daerah yang bergunung-gunung. Ya, nanti kita bahas ya bersama gas. Silakan ya. Kalau tempat kita, kalau bahan bakar gas LPG habis, bisa menggunakan apa? Kayu bakar. Nah, kalau di kota misalkan, di kota-kota besar Jakarta, kalau gas LPG habis, Tidak bisa masak. ya beberapa hari nggak bisa masak. Ya, ngantri berjam-jam ya. Nanti kita ini, ya. Coba kita di sini dulu. Selanjutnya lagi, Bapak akan menjelaskan suatu keadaan atau berita. Katakan ini ya, ada satu berita ini. Kian mengkhawatirkan antrean kendaraan mengular di hampir seluruh SPBU. Tak hanya pagi, tetapi hingga larut malam. Warga kehabisan tenaga dan waktu demi setetes bensin, sementara kemacetan terus melumpuhkan sejumlah titik kota. Antrian panjang motor dan mobil mengular di hampir seluruh SPBU di Bengkulu. Tak hanya terjadi di kita lagi ya, sini. Ini kan dulu. Saya dengarkan saja beritanya ya, karena ini tidak bisa di ini ini sebenarnya beritanya sebenarnya ada ini, cuma karena ada gangguan sistem. Ya, kita sabar dulu. Kita namanya suatu ini pertanyaan ini.
macam namanya ini. Kita buka ini apa namanya ini. Jadi di pagi hari antrean bahkan terus berlanjut hingga malam membuat warga kewalahan. Kondisi ini tak hanya terjadi di SPBU, warung-warung penjual bensin eceran pun kerap kehabisan stok. Parahnya lagi, antrean panjang ini sering menyebabkan kemacetan di sejumlah titik. Banyak pengendara yang harus mengorbankan waktu kerja hanya untuk mengantri BBM. Di tingkat pengecer, harga dipatok Rp30.000 per liter. Berdasarkan informasi sementara, kelangkaan ini dipicu oleh proses pengerukan alur di pelabuhan Pulau Baik yang menghambat distribusi BBM ke wilayah Bengkulu. Kan udah masuk malam tadi, tapi ternyata kosong. Ini udah terjepit ke sini kan. Mau lari kemana lagi kan? Harapannya semoga Bengkulu ini lancar kan. Ada lancar 3 jam baru sekarang kok. Kalau antrean panjang ini udah berapa hari? Mungkin ada semingguan ya. Soalnya kemarin ngantri udah dapat kan habis ya. Kelangkaan gas LPG 3 kg itu ditemukan oleh Kota Bengkulu Hemi Hasan saat mengecek sejumlah kegiatan pangkalan gas LPG di Kota Bengkulu. Dari 2 lokasi yang dikunjungi, Helmi tak menemukan satupun tabung gas 3 kg yang tersedia. Ratusan tabung gas yang dikhususkan bagi warga miskin itu kosong di sejumlah pangkalan. Menyikapi kelangkaan ini, pemerintah Kota Bengkulu berencana membeli 30.000 tabung gas subsidi 3 kg dari Pertamina. Gas galon itu akan disalurkan. Itu nih contoh-contoh berita kasus ya. Kemudian ada nanti kita kayaknya aja ya, langsung saja. Itu yang berhubungan dengan kelangkaan bahan bakar minyak ya. Kemudian ini ya, kita akan jangan lagi sini. Bapak akan sebuah berita saja ya, karena ada demo ini. Bapak akan yang juga tentang ini kelangkaan gas LPG. Kemarin itu 7 gitu. Tapi yang gue beli yang kampung ngecek dengan orang ngecek kan. Sementara itu, salah seorang pemilik bank Ada ini. Lagi. Kita ada lagi nih tentang berita kasus saya yang kedua tentang kelangkaan gas LPG.
Oke, maaf ya, yang bisa ditampilkan bukannya ini. Kita cari aja di YouTube. Langsung saja ya, ditutup dulu di YouTube. Ini. Dulu kita lihat dari video ini. Ya. Ini suaranya nggak ada. Hingga saat ini kelangkaan gas 3 kg di kota Bengkulu masih terjadi meski pasokan ke Pangkalan masih stabil, warga masih kesulitan mendapatkan gas. Meski pasokan LPG 3 kg di Pangkalan masih stabil, setiap masuk gas 3 kg langsung lunas ke warga. Guna pasokan di Pangkalan LPG kota Bengkulu, ada pembatasan pasokan pasokan saat ini masih stabil pada dari pengandaran dari sepekan di kota Jawa Tengah dan setiap pengandarannya. Jatah gas warga yang akan mendapat jatah belum jatah LPG serta data di mereka terlebih seperti LPG jatah Pangkalan. Harga yang dijual masih sesuai dengan harga eceran dari Ibu Kota sebesar Rp19.000. Ya. Oke ya. Oke. Sekarang dari pertanyaan ini ya kita akan membuat kelompok ya, kelompok diskusi ya. Tentang Bapak akan memberikan semacam RKPD. Silakan buat 6 ini aja nih, 6 ini kan. Terus tanya berpendapat bisa nih kursnya. Apakah mereka RKPD kelompok? Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing RKPD ini terdiri dari pertanyaan. Sudah? 6 orang ya. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Oke, ini. Kan tulis ya. Kan? Ini kelompok ini, bacakan ini. Oke. Ini. Kemudian kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ya, nanti ini gambar kerjanya ya. Ya, ini 2.
Ini, silakan ya. Ininya. Tanyanya, silakan. Kerjakan. Kemudian ini, kerjakan di sini. Ini ya, ini sudah makan titik ini. Kemudian kelompok 3. Ini, ya. Ini kalian ininya, ya. Ya, silakan. Ini, silakan. Ya kan? Kira-kira 10 menit selesai kerjakannya? 15 menit? Oke, silakan. Ya. Kerjakan yang isiannya itu ya. Ya, Pak. Ya, sekarang. Dan ini pertanyaannya. Silakan ya. Ini. Nah, ini juga tulis. Silakan selesaikan. Gantian nanti ya, tulis gantian ya. Oke, ini juga gantian tulis ya. Kalau saya tulis gantian ya. Gantian ya. Namanya yang nulis ya, Mas Merata. Ya, ayo. Selesaikan KPD-nya. Silakan. Nanti setelah selesai perwakilan masing-masing kelompok maju ya, sampaikan ya. Ya, pasaran hasilnya. Ini. Mana tulis? Ini.
Pak, ya, ini gimana Pak? Ya, ada ya. Ya, bersihkan ya. Ya. Nah ini, sudah semua. Oke. Ya. Oke, nanti setelah apa namanya tugas kelompok ini, Bapak akan memberikan semacam tugas individu. Tugas individu ya, sudah ya. Sekarang kita apa namanya presentasikan dulu. Sudah, ya, boleh. Sudah semuanya. Baik. Bisa dijelaskan lagi? Masih ada waktu? Di dasar ya. Sudah? Ya, nanti ingat ya. Jika namanya nanti perwakilan masing-masing kelompok nanti menyampaikan hasil presentasinya, ya, menyampaikan hasil presentasinya juga. Kemudian nanti setelah sana nanti kelompok lain bila perlu ada pertanyaan silakan bertanya ya, ya dari kelompok 2 dan kelompok 3 silakan bertanya. Oke, siapa yang mau ini menjadi perwakilan kelompok 1 membacakan? Bisa? Satu orang setuju? Oke, silakan. Silakan baca. Yuk, perwakilan. Ini perwakilan kelompok 1 silakan Pak ini ya. Pertama kita akan membahas apa tadi? Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kelangkaan? Yang pertama, bahan bakar minyak dan gas. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan BBM di Bengkulu. Ya, pas buru-buru sampai aja. Ya, ya. Yang pertama pendangkalan alur Pulabai. Ini adalah penyebab utama kelangkaan karena kapal pengangkut BBM tidak bisa masuk ke pelabuhan untuk menurunkan pasokan BBM. Yang kedua, kendala distribusi jalur darat. Meskipun ada upaya pengalihan pasokan melalui jalur darat, terdapat kendala operasional dalam pengiriman dari Lubuk Linggau dan Jambi, termasuk keterbatasan kapasitas
BBM industri sehingga memenuhi jumlah truk yang tersedia untuk distribusi BBM ke masyarakat umum. Soal nomor 2, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg di Bengkulu. Yang pertama, penyaluran yang tidak tepat sasaran. Gas LPG 3 kg disubsidi oleh pemerintah untuk masyarakat berpengalihan rendah, namun seringkali terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran, di mana gas bersubsidi ini justru dinikmati oleh kelangkaan yang sebenarnya tidak berhak. Seperti bersubsidi ini justru seperti sektor industri atau mereka yang mampu membeli gas non subsidi. Terus yang kedua, pembatasan kuota subsidi. Pemerintah membatasi kuota gas LPG 3 kg yang disubsidi yang bisa menyebabkan kelangkaan terutama di daerah-daerah yang permintaannya tinggi. Yang ketiga, penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Beberapa pihak baik itu oknum, pedagang maupun konsumen melakukan penimbunan atau penyalahgunaan gas LPG 3 kg seperti menjualnya kembali dengan harga tinggi atau menggunakannya untuk kegiatan konsumsi. Yang terakhir, distribusi yang belum optimal. Sistem distribusi gas LPG 3 kg belum sepenuhnya merata dan optimal. Terkadang penangkal resmi sulit dijangkau oleh masyarakat, sehingga mereka terpaksa membeli dari pengecer dengan harga yang lebih mahal. Oh ini, oke. Ada yang menanggapi? Ada yang bertanya atau gimana? Ada yang menanggapi atau mungkin ada berkomentar? Sudah cukup ini penjelasannya? Oke, kita tepuk tangan dulu, Bos. Terima kasih ya. Jawaban ini kelompok 2, ini KPD-nya silakan perwakilannya saya membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2, siapa yang mau melanjutkan? Bapak, ayo. Ya Dewi. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa saja kebijakan pemerintah Bengkulu mengatasi kelangkaan BBM? Di sini kebijakan pemerintah Bengkulu dalam mengatasi kelangkaan BBM antara lain penambahan armada mobil tangki, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan menambah jumlah mobil tangki penyalur BBM ke SPBU di Bengkulu untuk memastikan distribusi yang lebih. Pemerintah penambahan kota, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan telah meminta penambahan kota BBM kepada Kementerian BUMN dan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan. Pembatasan pembelian, SPBU dihimbau untuk melakukan pembatasan pembelian BBM seperti maksimal 25 liter untuk kendaraan roda 4 dan 5 liter untuk roda 2, serta melarang pengisian berulang untuk nomor plat kendaraan yang sama. Pengaturan jam operasional SPBU. Gubernur Bengkulu juga meminta pengaturan jam operasional SPBU pada malam hari untuk mencegah penimbunan BBM.
pengawasan distribusi. Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi gas LPG 3 kg untuk mencegah praktek penimbunan dan penjualan di atas harga eceran tertinggi. 2. Operasi pasar. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Pertamina dan pihak terkait untuk menggelar operasi pasar di titik-titik yang mengalami kelangkaan. 3. Mengatasi penjualan di pangkalan. Pemerintah daerah Bengkulu mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi penjualan gas LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina guna memastikan ketersediaan harga yang sesuai. 4. Penindakan pelaku penyelewengan. Pemerintah daerah Bengkulu memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbentuk pelaku penyelewengan seperti penimbunan atau penjualan yang harga yang tidak sesuai. Itu dari sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul. Ada yang menanggapi? Sudah. Sudah cukup jelas? Ya, yang dulu. Yang kedua. Yang sini. Nah. Oke. Kemudian kelompok 3. Siapa yang akan mewakili membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melan, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang apa saja yang bisa dijadikan peluang usaha bagi masyarakat ketika terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak serta gas LPG 3 kg. Langsung saja pertanyaan pertama. Apa saja yang bisa dijadikan peluang usaha bagi masyarakat ketika terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak? Yang pertama, jasa penyewaan sepeda. Masyarakat akan cenderung mencari alternatif transportasi yang lebih hemat. Menyediakan layanan penyewaan sepeda, baik konvensional maupun listrik, bisa menjadi pilihan menarik. Yang kedua, penyewaan kendaraan roda 3. Kendaraan roda 3 seperti becak motor atau kendaraan niaga lainnya bisa menjadi alternatif transportasi yang efisien untuk mengangkut barang atau penumpang dalam jarak dekat. Yang ketiga, warung kelontong. Warung kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari termasuk bahan bakar alternatif jika memungkinkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mencari kebutuhan pokok. Yang keempat, penyedia perlengkapan hemat energi. Masyarakat bisa menyediakan dan menjual peralatan hemat energi seperti kompor hemat gas, panel surya, atau lampu LED. Pertanyaan kedua, apa saja yang bisa dijadikan peluang usaha bagi masyarakat ketika terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg? Berikut peluang-peluang usaha bagi masyarakat ketika terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg di Bengkulu. Yang pertama, menjadi pangkalan gas LPG 3 kg. Membuka usaha sebagai pangkalan gas LPG 3 kg dapat menjadi peluang yang menjanjikan karena permintaan gas LPG 3 kg yang tinggi. Modal awal yang dibutuhkan sekitar 50 juta, termasuk biaya untuk kendaraan, tabung gas, lokasi usaha, perizinan, dan lain-lain. Keuntungan bulanan yang didapat sekitar 2,5 juta rupiah. Yang kedua, menjual gas LPG secara eceran. Menjual gas LPG 3 kg secara eceran ke tangan konsumen langsung juga dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dapat lebih besar jika penjualan banyak dan harga yang kompetitif. Yang ketiga, mengembangkan jaringan distribusi.
mengembangkan jaringan distribusi gas LPG 3 kg ke daerah-daerah yang masih kekurangan pasokan gas LPG juga dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Sekian presentasi saya. Apa ada pertanyaan? Mana? Nomor 1, nomor 2. Jika tidak ada, maka saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi ya presentasi dari tugas kalian. Kemudian ini ada tugas individu. Tadi silakan cari di browsing boleh. Ya, ini ya, satu orang satu nih ya. Oke, silakan kembali dulu. Nanti kalau ini tugas individunya ini artinya dikerjakan secara individu sendiri ya. Maka ya, cari browsing di internet ya. Tugas individu. Itu saja. Silakan ya browsing sama ya. Ada yang belum dapat? Ya. Ya, ini. Ya. Dan browsing boleh. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. 5 menit sekarang. Kita motor-motor yang mempengaruhi rumah boleh. Karena kita sekarang di zaman modern, segala sesuatunya bisa dicari jawabannya.
Ya. Sudah selesai semuanya? Kalian tunggu kalian dulu ya. Sudah semuanya? Nah, ini sekarang dikumpulkan. Sudah semuanya? Jadi setelah melihat semuanya, ya faktor-faktor yang atau ini yang dimaksud kecelakaan nanti kita bahas juga. Jadi ya Bapak akan memberikan suatu kesimpulan ya. Terus sebelum kita akan kesimpulan, kita ice breaking sebentar yuk. Supaya apa? Supaya tidak tegang ya. Ice breaking ini gampang ya. Namanya, kau pernah dengar istilah, pernah dengar lagu Waktu Sampai Aksa? Pernah? Oke, sekarang kita nggak usah berdiri, kita duduk ya. Ya dengarkan ya. Ini kita lagu Potong Bahasa ini. 1, 2, 3. Potong bebek masa itu hari, kita dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 ya. Bebek itu ya mempunyai suara ya, wak wek wek wak wek 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 wak wak ya. Itu suaranya ya. Nanti ketika kamu tunjuk ini, kamu harus mencoba sekata. Ini wak, ini wok, ini wuk. Paham? Wak wek wuk. Tahu? Oke. Kita coba ya. Bapak Aceh ya. Ingat ya, ini wak, ini wek, ini wuk. Ingat siap ya, Bapak Aceh ya. Ingat kata-katanya. Ini. 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 Ini.
kelompok ya supaya tidak tegang ya. Jadi oke ya. Itu tadi semacam namanya intermezzo. Ingat ya namanya intermezzo berfungsi belakang supaya tidak tegang. Ingat nanti kan bos tadi lumayan susah ya. Kamu harus browsing, kamu harus ya, baca nulis ya, baca juga presentasi tadi. Oke? Ingat ya, apa yang telah kita pelajari ya, jelas kita akan menarik suatu kesimpulan. Baik itu berhubungan dengan ya kelangkaan BBM, kelangkaan gas LPG. Semuanya pasti mempunyai satu kesatuan karena dia bersifat langka. Ya, bersifat langka. Dikatakan langka berarti dia sumber daya alam yang terbatas atau tidak bisa diperbaharui. Ya, ingat ya. Jadi baik ya, jadi kesimpulannya bahwa ya setelah Bapak baca tadi LKPD kelompoknya, ya setelah kita dengar juga tadi presentasi masing-masing kelompok, Bapak akan menarik satu kesimpulan. Ya. Kesimpulan penyebab terjadi kelangkaan. Ya, apa itu gas LPG maupun bahan bakar minyak. Kita tarik suatu kesimpulan. Yang pertama, ya kesimpulannya kenapa ini tidak langka? Kenapa langka? Adanya distribusi atau penyaluran yang tidak merata. Ya, namanya butuh, orang butuh ya di sini butuh, sini butuh. Jadi orang berebut segala macam. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, terjadinya pertambahan kali ini jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk semakin meningkat, ya, baik itu digunakan untuk bertransportasi, makin banyak. Kesimpulan yang ketiga, kenapa yang terjadi kelangkaan baik BBM maupun gas LPG? Yang ketiga adalah adanya penimbunan. Ya, penimbunan artinya ada oknum-oknum yang nakal sengaja membeli dalam jumlah besar, disimpan di suatu tempat, ketika masyarakat butuh diambil dengan oknum penimbun tersebut dengan harga di luar ekstra tertinggi. Contoh misalnya ya, gas itu orang. Harga resminya berapa? 20. Dia jual bisa 35. Ya. Jadi dengan adanya kelangkaan ini, maka setiap kita pribadi harus bijaksana. Oke ya, jadi refleksinya adalah cerminannya bahwa kita ya sebagai umat manusia yang hidup di dunia ini yang telah Allah berikan ya anugerah yang luar biasa ya pada kita ini, baik itu kekayaan alam berupa sumber daya mineral, sumber daya minyak misalnya, sumber daya gas. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa, ya. Supaya kita apa? Supaya kita bijaksana. Kenapa bisa terjadi kelangkaan? Itu ulah manusia. Kenapa bisa terjadi kelangkaan? Ulah manusia juga. Bahan bakar timbul segala macam. Kemudian merusak, ada oknum yang nakal, ya, sengaja mempermainkan harga. Nah, kemudian kita ini sebagai warga masyarakat, kita kadang-kadang yang maklum ya keadaan ini. Bapak mau tanya, kemarin ketika kita terjadi kelangkaan yang luar biasa, maka masyarakat terjadi kepanikan luar biasa. Artinya kita harus bisa menahan sabar, ya. Sabar karena orang yang namanya kebutuhan, semua orang butuh, bukan hanya pribadi, ya, bukan hanya kelompok, tapi semua masyarakat butuh. Ya.
kita harus bijak. Ya. Kita harus pandai bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Ya. Kita masih beruntung nak di Indonesia ini sumber daya berlimpah, sumber daya minyak. Ya. Kita kaya ke sumber daya minyak. Kita kaya ke sumber daya gas. Ya. Ya, bahan bakar gas dan bahan bakar minyak sama-sama dikelola oleh satu perusahaan namanya Pertamina, Pertambangan Minyak dan Gas Negara Pertamina. Jadi dengan adanya kita pandai-pandai ya mengelola sumber daya alam ini, maka kita dituntut untuk bijaksana, untuk berhemat ya dalam memakai sumber daya alam supaya kita ya nanti sebagai hamba Allah yang beriman kita mampu mengelola ini dengan baik, dengan cermat, seefisien mungkin ya supaya kita nanti tidak merasa dirugikan. Ya, di samping itu juga kita ya refleksinya ya akhirnya ini bahan penanggung kita ya ingat suatu saat ini akan habis. Ya, ini akan habis sumber daya alam, terutama bahan bakar minyak. Maka nanti pemerintah akan solusi itu bahan ya memasak lagi bahan bakar menggunakan listrik ya, kemudian bahan bakar minyak kan habis, nggak selamanya ada. Negara-negara luar pun berbondong-bondong datang ke Indonesia mengurus sumber daya minyak kita. Minyak kita bisa diekspor, ya. Nah anak-anak sekarang yang itulah artinya kita hikmah apa yang kita ambil dari pelajaran hari ini bahwa kelangkaan akan kebutuhan itu terlalu banyak ya. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa ya kenapa ini menjadi terbatas, meningkatnya jumlah kebutuhan manusia ya, yang meningkatnya jumlah kebutuhan manusia, meningkatnya jumlah pertumbuhan manusia, sedangkan sumber daya alam yang terbatas jumlahnya ini makin lama makin langka. Ya, makin lama makin langka, kemudian susah pula mencarinya. Ya, pemerintah juga berupaya untuk mencukupi semua kebutuhan masyarakat kita ini supaya bangsa kita ini bisa sejahtera, ya, bisa ya katakanlah bisa tercukupi kebutuhannya. Coba saya saja ya kita ini terjadi kelangkaan BBM katakanlah seminggu saja. Kelangkaan gas juga seminggu saja. Kalang kabut kita, kalang kabut, panik yang luar biasa. Ya, jadi artinya bahwa ya kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan yang mengerti, coba kita senantiasa bersyukur ya. Coba perhatikan dulu ya, kita senantiasa bersyukur karena alam Indonesia ini telah Allah cukupkan ya bangsa Indonesia ini ya sumber daya alam yang limpah dengan peribahasa ya gemah ripah loh jinawi toto tantrem kertora harjo ya artinya gemah ripah loh jinawi itu artinya ya arti sumber daya alam kita, kekayaan alam kita ini berlimpah ruah, tinggal kita bagaimana mengolahnya ya, tinggal kita bagaimana mengolahnya ya. Kemudian total tentram itu masyarakat kita damai, ya, cerah, ceria, ramah, ya. Semoga apa yang telah kita pelajari kepada hari ini bisa meningkatkan pengalaman kalian, wawasan kalian akan pentingnya sumber daya alam, baik itu minyak, baik itu gas, yang bisa gas LPG, bahan bakar minyak segala macam, supaya kita
bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang bijaksana. Paham semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertemuan kita ya Bapak pukul sampai sini ya, karena waktu juga yang akan membatasi kita ya. Akhir ya, Bapak mohon maaf juga apabila ada penyampaian Bapak yang kurang berkenan, kemudian ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan ya, sikap dan tidak tanda Bapak yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tadi ada keterlambatan juga dari ini, pemutaran ini karena kendala teknis segala macam ya, karena sinyal juga jadi, karena sound juga ada juga hambatan juga dari sini, dari internet juga. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ya, Bapak akhiri ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada anak-anak kalian, Bapak mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.